Kamu itu emang banget kamu. Aduh. Kamu ada apa sih? Kamu udah berani mau ngambil Sinta dari aku? Aduh. Hah? Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu. Capek banget. Cuma mau pergi beli-beli aja. Terus ngelewatin sawah begini. Hidup di desa begini. Sejak dari lahir sampai sekarang, aku gak ada perubahan. Aku bingung. Di sini mau kerja apa ya? Jadi buruh tani juga udah lama. Jadi kuli di sini juga udah lama. Tapi tetap aja cuman cukup buat aku makan sehari-hari. Aduh, udah sampai, Bu. Syukur deh. Wah. Udah berapa tahun ya aku nggak kesini. Semuanya kayaknya udah berubah deh Pak Gita. Saya udah lama banget nggak pulang ke desa saya, Pak. Aduh, kalau saya setiap hari di sini kayaknya bakalan betah banget, Bu. Soalnya kan kalau di kota cuman ngelihat mobil sama bangunan-bangunan tinggi. Ya kayaknya saya nggak salah deh, Pak. Pulang kerja langsung mutusin buat pergi ke desa saya lagi dan mengurus semua urusan buat praktek mandiri saya di desa saya sendiri. Kayaknya kalau kayak gini saya jadi nggak pengen balik ke kota deh, Pak. Kayaknya saya pengen di sini terus. Karena setahu saya dulu saat saya berniat untuk pergi meninggalkan desa saya untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada di sini, saya lihat kayaknya banyak banget orang-orang yang masih membutuhkan di sini, Pak. Dan Betul, Bu. akses untuk pergi ke klinik, rumah sakit atau tempat kesehatan lainnya juga cukup jauh, Pak. Ya, Jadi saya Bu. juga masih Tapi cukup prihatin. saya juga yakin banget nih, Bu. Kalau Bu Sinta buka praktek di sini bakalan pasti rame banget, Bu. Soalnya kan kalau orang di desa kayak gini, setahu saya ya, kan saya juga lihat di Google tuh. Orang-orang yang mau melahirkan atau sakit itu kebanyakan ke dukun, Bu. Iya, Soalnya kan bidan juga di sini pasti sedikit banget, Bu. iya sebenarnya salah satunya termasuk saya, Pak. Dulu ibu saya juga melahirkan saya itu bukan ke bidan. Kita nggak pergi ke rumah sakit, melainkan ibu saya pergi ke dukun. Makanya pas waktu saat orang tua saya juga sakit, saya cukup sedih karena saya nggak punya kendaraan untuk pergi ke rumah sakit. Jadi sekarang posisi yang saya tempati, pekerjaan yang saya miliki menjadi suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri, Pak. Iya, Bu. Soalnya kan nggak semua warga di desa sini bisa sukses kayak Bu Sinta. Mending aku cari kerjaan ke tempat lain aja. Pergi ke kota. Siapa tahu di kota ada pekerjaan yang enak dan aku bisa mengubah nasib di sana. Kalau di sini terus, aku bakalan tetap seperti ini kehidupan. Sedangkan teman-teman aku yang lain juga udah pada enak hidupnya. Mana jalannya juga jalan setapak begini. Udah kayak mau daki gunung.
Ya udah deh, penting aku lanjut jalan dulu. Karena jalan juga masih jauh, panas juga. Semoga aja hidupku bisa lebih baik setelah ini. Aduh. Ya sekalipun saya orang kota, tapi kan saya masih kerja sama Bu Sinta. Kerja, mohon maaf nih, kerja sama orang desa, Bu. Iya, tapi kan semua rezeki itu udah ada yang ngatur Pak Gita. Ya meskipun sekarang Pak Gita masih bekerja dengan saya, kita kan nggak ada yang tahu. Mungkin suatu saat nanti Pak Gita bisa menjadi orang terpandang di kota tersebut, ya kan? Betul juga, Bu. Masa iya Pak Gita mau kalah sama saya sih? Iya, Bu. Tapi ngomong-ngomong, saya kan kebetulan masih belum memiliki pasangan nih, Bu. Belum menikah. Oke. Kayaknya di sini ada gadis desa atau apa gitu, Bu. Bisa dijodohin sama saya juga, Bu. Kalau gadis desa di sini Pak, itu nggak perlu diragukan lagi. Semuanya pada baik-baik, sopan-sopan. Ya bisa dibilang jauh berbeda dengan gadis-gadis di kota. Mungkin untuk gadis-gadis di kota, mereka sudah terlalu banyak ya melihat kemajuan dunia ini, jadi mereka kurang menghargai Betul, Bu. laki-laki yang mungkin pekerjaannya nggak mereka sukai, Pak. Betul banget, Bu. Berarti saya juga mempunyai lowongan untuk mencari seorang gadis di sini ya, Bu. Aduh, Pak Gita, boleh aja sih, cuman Pak Gita harus ingat, saya ngajakin Pak Gita ke sini biar Pak Gita bisa bantu-bantu saya juga, biar Pak Gita juga banyak belajar. Kalau pekerjaan yang Bu Sinta berikan kepada saya bakalan ya kerjakan sekuat tenaga saya, Bu. Oke, kalau gitu mungkin untuk saat ini saya nanti minta tolong Pak Gita buat beresin barang-barang saya di mobil dulu. Oh iya, Karena Bu. saya mau pergi ke rumah yang sebelumnya saya udah buat, Pak. Kayaknya emang udah jadi dan belum ditempatin deh. Saya juga sekalian mau ketemu sama Pak Kadisnya juga. Siap, Bu. Saya bersih-bersih mobil Oke, dulu, Bu. saya pergi dulu ya. Iya, Bu. Lumayan juga nih. Diajak Bu Sinta ke sini bisa mendapatkan perempuan ya ataupun jodoh aku. Udah deh, mending aku cuci mobil ini dulu dan juga bersihkan barang-barang Bu Sinta. Tumben ya, hari ini tuh seger aja jalan-jalan di pedesaan seperti ini. Aku Ya. belum pernah sih. Kita kan udah sibuk sama kerjaan kita masing-masing, jadi jarang-jarang kan kita mau jalan berdua kayak gini. Iya. Kamu tahu nggak rumah ini? Enggak, kenapa? Kayaknya rumah ini baru dibangun ya? Ya, ini tuh rumahnya si Sinta. Sinta yang keluar kota itu? Betul. Dia dulu itu kan orang miskin ya. Terus dia keluar kota, pulang-pulang ke sini ngabarin bapak aku kalau dia itu sekarang sudah jadi dokter. Iya, aku dengar-dengar dari temen aku juga katanya Sinta emang jadi dokter sih. Tapi belakangan ini aku masih belum pernah ketemu sama dia. Atau dia masih belum pulang ke sini? Sudah. Sudah? Tapi ya nggak tahu kapan. Kabarnya sih minggu-minggu ini. Ya itu artinya belum, gimana sih? Ya kan berarti sudah mau ke sini kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau aku jadi Sinta, kayaknya orang tua Sinta bakalan bangga banget sama dia. Karena dulu kan dia bisa dibilang orang tuanya banyak utang, terus kehidupannya juga pas-pasan. Tiba-tiba dia keluar kota, pulang-pulang udah jadi dokter. Ya iyalah, namanya juga apa ya, anak sudah bisa membanggakan kedua orang tua. Dan dia juga, kata bapakku, mau buka praktek mandiri di sini nanti. Iya, Keren banget. jarang-jarang kan. Dulu itu Sinta ngajakin aku temenan sama dia, tapi aku nggak mau, soalnya kamu tahu sendiri lah, kalau teman-teman aku itu semuanya, ya nggak menye-menye, maksudnya punya duit lah. Sinta dulu kan kayak gitu orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya aku deh yang mau ngajak Sinta temenan sama aku, karena aku juga mau cari nama di sini. Iya, dia dokter kan, jadi kayaknya aku beruntung banget deh kalau semisal Sinta aku ajakin temenan. Oh iya,
kamu dulu sempat dengar kabar nggak kalau Sinta itu pernah deket sama salah satu warga di sini, Mas Bagas? Kalau kabar itu sih aku juga tahu, tapi nggak boleh. Nggak boleh? Yang boleh ngedeketin Sinta sekarang ini cukup aku aja. Bukannya kamu dulu nggak mau ya? Nah, itu kan dulu. Kalau sekarang dia kan sudah jadi dokter. Siapa yang nggak mau? Nggak apa-apa juga sih. Kalau semisal kamu punya niatan deketin Sinta, jadi peluang aku buat deketin Mas Bagas jadi tambah besar. Karena kamu tahu sendiri, aku dari dulu tuh naksir sama dia. Ya, tapi Sinta menghalangi semuanya. Tenang, itu bisa kita rencanakan nanti. Kamu bantu aku buat ngedeketin si Sinta, aku bakal ngebantu kamu buat ngedeketin si Iya, Bagas. tenang aja. Aku nanti bakal ambil hati Sinta buat jadi teman aku. Terus aku kasih tahu deh, kalau semisal ada salah satu cowok yang naksir sama dia dan cowok itu baik banget. Ya, dan kamu harus bilang juga kalau itu adalah anaknya Pak Kades. Iya, kebetulan banget kamu kan anaknya kepala desa di sini. Jadi kayaknya Sinta bakal tertarik deh sama kamu. Karena kan ya sama-sama terkenal di desa ini, dokter dan juga anaknya kepala desa. Cocok banget. Ya. Kayaknya ini bakal jadi apa ya? Pesta yang sangat meriah nantinya. Ya, Aku tapi jadi suami dari si Sinta ya. Waduh. Pokoknya aku nanti akan menggelar pernikahan yang sangat mewah di desa ini. kamu jangan senang-senang dulu dong. Kamu kan juga janji sama aku kalau kamu bakal bantuin aku buat deketin Mas Bagas itu. Aduh, gampang kalau cuman si Bagas itu mah. Gimana? Ya, karena kan rumornya di kampung ini kita itu dibicarakan kalau kita berdua itu saling dekat. Padahal kan kita cuma temenan. Mungkin karena kita Biasalah. berdua terlalu sering jalan berduaan, jadi orang-orang pada gitu salah paham. Kamu itu jangan terlalu ngedengerin omongan orang. Bodoh amat aja, tutup kuping kamu. Iya, aku nggak terima aja kalau semisal orang-orang beranggapan aku dekat sama kamu, padahal aku nggak ada rasa apapun sama kamu. Mungkin mereka iri karena aku tampan dan anaknya Pak Kades, ya kan? Iya sih. Itu bukannya Sinta. Iya, itu Sinta. Lihat kan penampilan dia sekarang bener-bener kayak dokter. Mana? Aku sudah keren belum? Em, Apanya yang kurang? Bilang. Yang iya, salah. keren. Tapi kamu bawa duit nggak? Bawa sih, tapi nggak terlalu. Ayo cepetan sebelum masuk ayo. Asin? Hai Sin. Hai. Kalian apa kabar? Aku baik banget, Sin. Aku pangling deh ngeliat kamu yang sekarang, Sin. Karena cantik banget, Sin. Aduh, kamu bisa aja deh, Lel. Ini kebetulan tadi itu dari kota aku habis ada kerjaan. Jadinya waktunya mepet, aku langsung buru-buru buat pulang ke desa deh. Aku udah lama banget gak datang ke sini, kayaknya suasananya udah banyak perubahan ya. Banyak banget perubahannya. Oh ya, aku boleh nanya satu hal nggak sama kamu? Sebelum tanya, sebenarnya aku pengen ketemu sama Pak Kades dulu sih. Oh, bapak aku sekarang lagi keluar. Biar aku aja yang ngajak kamu buat keliling desa di sini. Biar kamu tahu semuanya. Apa aja yang berubah. Kayak gitu. Oh gitu. Oh ya, aku sudah ingat. Kamu nggak bakalan balik lagi kan? Kamu akan menetap di sini kan? Rencananya sih emang aku kayaknya nggak bakal balik lagi ke kota deh, Mas. Karena kebetulan aku lihat kondisi di desa ini kan juga kekurangan tempat untuk kesehatan. Jadi mungkin aku berniat buat buka praktek mandiri aja di sini, ya kan? Iya, bagus Baik, sih, Sin. baik Kalau itu, misal kamu nggak balik lagi ke kota karena masyarakat sini juga kayaknya butuh ya dokter kayak kamu, Sin. Dokter yang bijak dan juga cantik kayak kamu. Syukur deh kalau gitu. Oh iya, Sin. Ini rumah kamu. Iya, cuman aku belum sempat buat nempatin aja. Jadi selama ini ada orang yang memang ngurusin rumahku. Tapi mungkin mulai dari hari ini aku bakal tinggal di sini deh sampai seterusnya ke depan. Jadi peluang aku buat main dan ketemuan sama kamu nih bakal lebih banyak dong, Sin. Karena ya aku kesepian banget, Sin, karena kamu pergi keluar kota. Jadi sekarang kamu pulang, ini kesempatan buat aku biar kita bisa lebih banyak sharing-sharing. Ya syukur deh kalau gitu. Karena mungkin kan dulu aku sempet pengen temenan sama kamu tapi kamunya nolak.
mungkin dulu aku masih belum bisa bedain mana teman aku yang baik dan juga teman aku yang munafik, maksud aku. Ya. Jadi sekarang kayaknya aku udah mulai remaja, aku udah mulai berpikir lebih dalam lagi. Oke. Iya. Panas banget sih gini. Aduh, gini. Iya. Takut banget di kita jadi hitam, ntar gimana? Ya ampun, sumpah ini panas banget sih. Kan kamu tahu sendiri kita berdua itu kembang desa di sini. Kita tuh berdua primadona di desa ini, kan siapa lagi coba yang lebih cantik daripada kita? Makanya itu kita harus cari pasangan kita yang bermobil biar kita nggak kena panas-panas kayak gini kan. Bener tuh. Emang target kita kan itu harus cowok yang tinggi, ganteng, mapan, kaya raya, banyak duit, dan royal kan Harus pastinya. tajir sih, itu nomor 1 sih, harus tajir. Bener tuh. Karena kita berdua udah cakep-cakep begini, jadi primadona di desa ini. Masa iya sih kita dapetnya cowok yang kere, jelek, gak modal? Ih, ada ya amit-amit deh. di desa ini yang tajir kayak yang kita pengen. Setahu aku sih di desa ini yang tajir tuh, kamu tahu ini gak sih, anaknya Pak Lurah, Mas Umar. Nah, Iya benar-benar Mas Umar gak sih? sumpah, dia tuh udah ganteng, tajir, Ya ampun. kayak royal. Idaman bener, banget bener, gak sih? bener. Cocok banget gak Itu sih kalau cocoknya cowok buat kayak kita? gitu, tapi lebih cocok sama aku sih daripada sama kamu. aku dong pastinya. Ya udah, kita bersaing secara sehat aja ya sih. Kita oke, boleh oke, oke. bersaing secara sehat. Tapi di desa ini jarang banget deh cowok yang udah mapan, yang kaya raya gitu kan. Ya, Kayak secara kayaknya jelek-jelek gak sih kita liatnya di sini tuh. kalau aku sih nggak ada ya, menurut aku yang sesuai sama kita. Bener sih, karena kita emang ini sih, kita harus cari cowok yang bener-bener tajir melintir. Bentar. Itu mobil siapa deh? Mewah banget. Bukan mobil Mas Umar gak sih? Bukan, lihat deh. Siapa yang turun ganteng loh? Kita samperin aja yuk. Siapa tahu Kecantol sama kita, ya kan? bener-bener yuk. Banyak banget kan. Mas, Oh, iya mbak. Orang baru ya? baru ya di sini? Iya kebetulan saya juga dari kota mbak. Emangnya pantes ada apa ya? Kita berdua baru lihat soalnya. Emang masnya Iya. ada perlu apa ke sini? Saya lagi nganterin ini teman saya. Oh, pasti masnya orang kota ya? Iya, saya orang kota mbak. Oh, pantesan mobilnya saya lihat dari sana dari jauh. Mobilnya mobil mewah Mas kan? banget deh. Ya kebetulan ini mobil saya sendiri mbak. Oh, keren banget ya, masih muda, masnya udah bisa punya mobil sekeren ini, semewah Ini ini. cewek lagi Hebat loh, ngapain ya? Mas. Iya kalau boleh tahu mbak berdua ini asli orang sini ya? Oh iya, asli orang sini biasa lah kita tuh. Kebetulan kita itu kembang desa, Mas, Iya, di sini. Kita tuh emang cewek yang ya paling cantik lah ya, bisa dibilang di desa Iya, ini gitu. Kok pede banget sih mereka Oh, yang berdua? ngomong-ngomong, masnya kerja apa sih, kok bisa banget Oh. masih muda udah Kebetulan sukses saya juga punya bisnis mbak di luar kota. Jadi saya kesini cuma nganterin teman saya. Jadi gantiannya ngomongnya, Cin. Ya. Sekarang kamu kan sudah bisa dikatakan sukses nih. Karir kamu kan sudah top lah. Ya ini Jadi sih ibu bukan dokter. apa-apa dibanding Mas Umar. Aku mah biasa aja. Ngomong-ngomong masalah pasangan, apakah kamu sudah punya pacar? Aku itu keluar kota, niatnya buat kerja, cari uang yang banyak, Mas. Aku belum sempat buat mikirin soal pasangan. Ya, lagi pula juga siapa coba yang mau jadi pasangan aku, sedangkan aku berasal dari orang kampung, orang desa dan juga orang miskin kan. Kalau di kota mungkin ya apa ya, kamu itu serasa biasa aja. Tapi kalau di sini sih itu berbeda lagi. Berbeda yang gimana ya? Gimana ya? Nanti aja deh ngomongnya biar aku jelasin semuanya. Oke, mungkin karena Pak Kades yang nggak ada, nggak apa-apa deh. Mungkin nanti aku pergi keliling sendirian aja. Jangan, terlalu Tapi- berbahaya kalau kamu jalan sendirian. Tapi tadi Oke. kepala desa juga ngasih
perintah ke Mas Umar, Nah, kalau Mas iya. Umar yang disuruh ngajakin kamu keliling desa, Sin. Betul banget. Karena ya gitu, kamu tahu sendiri kalau Pak Kades sekarang sibuk banget, Sin. Gitu ya. Jadi Iya. tar lagi aku bakal ngajak kamu keliling di sini. Di sini juga ada taman-taman yang bagusin. Iya, dibangun sama bapak aku. Oh. Jadi kamu bakalan betah banget di sini. Iya, tapi seharusnya kamu juga bisa usul dong, Mas. Usul Jangan apa? cuman taman-taman aja yang diperbagus. Kita juga butuh banyak tempat kesehatan. Rumah sakit kan kamu tahu sendiri. Klinik, puskesmas juga udah jauh banget kan. Kalau itu bisa aku omongin ntar. Jangankan puskesmas, kamu mau bikin rumah sakit sendiri, wah pasti dikabulin. Apalagi orangnya kamu nih yang bakal jadi penanggung jawab. Iya udah kalau gitu mungkin kita berangkat sekarang. Kamu boleh ikut kalau ya? Aku ikut kalian, nggak apa-apa kan Mas Umar? Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ya udah kita berangkat sekarang. Jadi yuk. Monggo. Jadi yang barusan itu kafe mini yang katamu estetik itu punya Pak Suyoto. Oh, Pak Suyoto itu yang mana ya, Mas? Masa kamu nggak tahu? Mas Umar, Sinta, aku kayaknya sakit perut nih. Aku pergi dulu ya. Kalian bisa lanjutin perjalanan kalian. Jadi nanti aku nyusul kok. Kalau semisal kalian ada di mana, kabarin aku ya, Mas Umar. Ya udah. Aku sakit perut banget. Ini kenapa ya? Biasa kalau dia itu memang suka seperti itu. Jadi sampai mana? Pak Suyoto. Iya. Pak Suyoto itu yang punya kebun karet di sini. Wah. Iya, mungkin kalau Mas Umar sih banyak tahu orang-orang terpandang di desa ini kan. Cuman kalau aku dulu mana sempet buat mikirin soal orang-orang yang ya orang-orang penting di desa ini. Nggak mungkin kan Mas, mereka juga mau ngeladenin orang-orang kayak aku dulunya. Iya sih, karena kan kamu sibuk belajar, jadi nggak mengurusin hal-hal seperti itu. Iya, tapi kira-kira kalau sama Leli, Mas Umar nggak ada niat buat deketin? Karena kan setahu saya juga Mas Umar udah lama banget nih belum ada pasangan. Sebenarnya aku itu ada rasanya cuma sama kamu sih. Ya gimana ya? Aku langsung to the point aja, daripada aku diam-diam nanti malah apa ya bikin aku gak enak. Mending aku langsung bilang aja ke kamu. Kita jalan dulu, Mas. Ya nggak apa-apa. Kamu lihat-lihat yang lain. Ya udah, kita lihat yang lain dulu. Itu bukannya Sinta ya? Iya bener Sinta. Dia pulang kenapa nggak ngabarin aku ya? Atau jangan-jangan dia udah lupa sama aku? Apa mungkin karena keadaanku tetap begini, terus dia udah gak mau ngobrol sama aku lagi. Tapi ya udahlah, kalau memang begitu aku juga gak masalah. Ini Leli ngapain kesini? Aduh, aku males buat ngobrol sama dia sebenarnya. Duh, mending aku coba ngobrol dulu deh, biar kelihatan. Mas Bagas? Mas? Kamu Leli. ngapain ada di semak-semak gini, Mas? Oh, lagi cari sarang burung. Enggak. Kamu lagi ngintipin Sinta ya? Emang itu Sinta ya? Iya, kamu lihatnya gimana? Ya aku kan gak ngeliat itu. Aku Udahlah Mas, kamu jujur aja. ya sebenarnya aku ngeliatin Sinta, aku heran aja. Kenapa dia gak ngabarin aku kalau pulang? Mas, kamu nggak bisa ngeliat kalau Sinta sekarang lagi berduaan tuh sama anak kepala desa. Ya, intinya Sinta sekarang itu udah punya hubungan sama dia, Mas. Kamu gak bohong kan? Aku ngapain bohong, Mas? Aku ini temen anak kepala desa itu. Jadi ya, aku ngapain bohong sama kamu? Lagian sekarang kayaknya Sinta udah gak mau lagi sama kamu, Mas. Sekarang Sinta kan udah jadi dokter, Mas. Kalau dulu Sinta belum jadi apa-apa. Jadi sekarang Sinta jadi dokter.
Atau Iya. jangan-jangan benar kata kamu. Dia udah jadi dokter terus gak mau kenal orang receh kayak aku. Ya emang bener kata aku, Mas. Lihat aja penampilan dia sekarang. Beda kan? Iya, penampilannya udah rapi sekarang, udah makin cantik juga. Tapi aku kayak sakit hati aja. Udah gak bisa kayak dulu lagi. Tapi yang terpenting, ya udahlah, gak apa-apa. Iya, mau gimana lagi, Mas? Mungkin Sinta sekarang udah mau cari kehidupan yang dia pilih sendiri. Dan dia kayaknya juga cocok sama anak kepala desa itu. Kamu kok bilang cocok-cocok terus sih? Iya, maksud aku mereka itu setara, Mas. Iya kan? Ya juga sih. Gini deh, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah galau. Kamu stop mikirin Sinta. Sekarang aku mau nemenin kamu. Aku bisa jadi tempat cerita kamu. Loh, Leli, aku harus berapa kali sih bilang Mas. sama kamu? Aku gak mau merusak tentang pertemanan kita. Udahlah, Kamu berhenti. masih pengen bukti apa lagi, Mas? Kalau nggak ada cewek satupun yang bisa tulus ke kamu, itu cuma aku yang bisa tulus. Lel, emang kamu tahu perasaan aku sekarang? Enggak kan? Aku juga gak bilang aku suka sama Sinta kok. Ya udah, gak apa-apa kalau emang Sinta mau bareng atau mau nikah sekalipun sama anak kepala desa itu. Aku udah gak peduli. Kamu yakin kamu nggak peduli sama Sinta? Buktinya sekarang kamu ngintipin dia. Ya emang kalau aku ngintip itu jadi tanda kalau misalkan aku suka sama dia. Enggak kan? Mas Bagas, aku minta tolong sama kamu. Kamu nggak usah lagi deh gangguin kehidupan Sinta. Kayaknya Mas Umar juga bahagia sama Sinta. Udah, Mereka Lel. berdua juga disetujui sama ayah dari Mas Umar sendiri. Aku gak penting soal informasi itu. Aku makin kesel sama kamu kalau kamu ngomongin tentang itu. Makin kesel sama aku datang ke sini mau ngasih informasi yang penting buat kamu. Ya justru karena informasi itu aku anggap gak penting, jadinya aku kesel. Kalau emang informasi itu penting ya justru aku bilang Kamu terima kasih itu sama aku. kesel karena kamu nggak bisa dapetin cinta Sinta kayak dulu lagi. Gimana Lel, sih? udahlah, aku gak mau berdebat sama kamu, Lel. Mulai sekarang kamu gak usah ikut campur deh masalah urusan hati aku. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Aku gak mau ada hubungan lebih sama kamu, Lel. Mas, aku ini kurang ngejar gimana ke kamu sih, Mas? Aku masih dari kurang- dulu sampai sekarang nggak pernah nyerah loh buat ngejar kamu. Kamu nggak paham-paham ya bahasa aku. Aku harus gimana lagi sih ngobrol sama kamu? Emang masnya di sini punya saudara apa gimana? Kebetulan saya nggak ada saudara sih, Mbak. Cuman nganterin teman saya aja. Dan saya juga baru tahu kalau di sini ada desa. Ya udah deh kalau gitu. BTW masnya jomblo kan? Ya kebetulan saya masih belum menikah, Mbak. Oh Masih- sama dong kita Kita juga jomblo loh, Mas. lagi jomblo sih dan emang lagi ya nyari-nyari sih masih proses seleksi gitu. Tapi ngomong-ngomong di sini ada ini, Mbak, dokter atau bidan gitu? Ya ada sih Mas, tapi ya Iya. terbatas gitu sih Oh. tenaga kerjanya karena kan di sini emang desa kecil ya jadi nggak banyak gitu. Tapi di sini juga tempatnya bagus banget. Bagus Mas, karena emang di sini tuh asri, banyak sawah-sawah, ada pegunungan juga, banyak pohon. Jadi Masnya kalau mau liburan ke sini boleh banget deh menghubungin kita berdua. Siapa tahu Masnya pengen tahu lebih banyak tentang desa ini. Boleh, Iya, Mbak. nanti kita kenalin kok, Mas. Ke desa-desa di sini kita ajak jalan-jalan Ya juga. nanti kalau saya ada waktu luang saya pasti kabari kalian berdua. Oke. Itu bukan Bukannya si Bagas sama Leli ya? iya, kita samperin yuk. Dia mereka di sini. Samperin aja. Jadi kita ke sana aja. Bentar ya, Mas ya. Masnya kalau mau minta nomor HP kita bisa kok, nanti kita kasih aja Oh, ya. Oke. Ya, Mbak. Ya bentar ya Mas. Bentar ya, Mas. Mereka berdua nggak jelas banget ya. Tiba-tiba nyamperin aku ke sini dan aku juga nggak kenal sama mereka berdua. Ya mudah-mudahan aku nggak dikenalin sama mereka berdua sama Bu Sinta. Udah deh, aku mending bersih-bersih lagi deh. Aduh. Bukannya aku nggak paham sama kamu, cuma kayaknya kamu nggak pernah ngelirik aku. Kamu ngapain di sini sama Bagas? Ngapain ada di Oh, sini? pasti ada masalah lagi ntar. Aku cuma kebetulan lewat aja, jadi aku nyapa aja sama. Kebetulan apaan? Kita tuh dari sana udah kelihatan kamu di sini berduaan sama si Bagas miskin ini. Ada apa sih? Kok kalian nyamperin aku ke sini? Hah? Ya enggak, kita cuma Nggak, heran. Aku gak mau aja. berurusan aja sama kalian. Ya enggak ada yang mau berurusan sama cowok kayak kamu juga sih ya. Kita tuh cuman heran aja kayak
Leli berduaan sama cowok jelek Kalian jangan miskin salah gitu paham loh. dulu. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Kita cuma sebatas Udah kamu gak usah tetangga. bohong. Apa jangan-jangan kamu udah pacaran kali ya? Udah jadian ya sama si Bagas ya? Kalian ini gimana sih? Kita itu sebagai primadona, aku nggak mungkin dong mau sama cowok modelan kayak dia. Len, mulut kamu kok begitu sih? Iya, ya emang benar karena selera kita juga tinggi kan. Ya, tapi dipikir-pikir ya juga sih, sekarang kan kamu tuh cantik dan juga primadona di desa ini. Masa ya kamu mau sama cowok kayak si Bagas yang miskin, iya, kere kayak gitu kan? Jadi begitu ya. Ya, aku udah tepat, Lel. Aku ngobrol begitu sama kamu tadi. Di depan teman-teman kamu, di depan perempuan ini yang suka ngerendahin aku. Kamu begitu sama aku sikapnya. Maksud kamu apa ya? Aku nggak ngerti sama omongan yang kamu. Ayo bentar deh. Bagas, mending kamu tuh sadar diri deh ya. Seorang Leli yang cantiknya paripurna kayak gini gak bakal mau juga sama kamu. Kayak dia tuh primadona. Aku gak peduli mau kalian bertiga ini siapa, mau Leli ini siapa. Aku udah gak peduli. Aku gak ada urusan. Sebenarnya yang nyamperin aku sini sebenarnya Leli. Kalian jangan percaya sama dia. Dia cuma buat omongan. Lel. Karena dia pengen diakuin buat aku suka sama dia. Kalian jangan percaya. Kalian lebih percaya aku kan? Kamu kok Iya, begitu sih? sebenarnya kita lebih percaya kamu sih. Atau jangan-jangan Dia cuma ngaku-ngaku kali. Nah, bener. Atau jangan-jangan dia dari tadi yang godain kamu ya? Dia maksa-maksa kamu biar kamu berduaan sama dia. Bener banget. Dia dari tadi tuh godain aku. Terus dia semaksa buat ngejakin aku jalan nanti malam. Ih, jangan sampai kamu mau ya, Lel. Awas aja kalau kamu sampai mau sama orang kayak gini. Ingat, Lel, harga diri kamu bakal turun kalau kamu sama orang yang begini. Kalian tenang aja kok, aku nggak bakalan mau sama cowok modelan kayak dia. Ya emang aku mau sama kamu, Lel. Bukan dari tadi kamu yang maksain aku dari kemarin, bahkan dari dulu. Mas, kamu itu jangan buat-buat omongan ya. Aku nggak pernah deketin kamu sekalipun. aku memang orang miskin, Lel. Tapi aku juga gak mau diperlakukan begini depan teman-teman kamu. Kamu suka bohong ternyata ya. Kalau kamu yang ngejar aku, kamu jujur aja sama mereka, kamu nggak usah malu. Lagian aku juga nggak bakalan tertarik sama kamu. Aku udah gak tahu lagi harus ngobrol apa lagi sama kamu, Lel. Ya, keputusanku dari tadi dan dari kemarin juga udah tepat. Aku gak mau ngerusak hubungan pertemanan aku sama kamu. Gara-gara kamu maksa aku buat pacaran. Dan sekarang di depan teman-teman kamu malah kebalikin semua omongan kamu. Kamu itu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Aku nggak pernah satu kali pun ngajakin kamu pacaran. Kok dia bisa sepede itu? Sini deh. Kamu mending jangan deket-deket sama cowok kayak gitu ya. Kamu mending jauhin dia, usir dia. Kok bisa sih kamu tuh deket-deket sama cowok kayak gini? Kamu emang nggak takut ketularan apa dia kayak gitu? Gimana kamu bisa hidup kalau kamu pacaran sama dia? Kalian berdua juga gak usah ikut campur. Mau aku pacaran sama siapapun, termasuk sama dia, itu bukan urusan kalian. Kamu nggak usah bentak-bentak temen aku dong. Mereka tuh bener, aku nggak pantas emang sama kamu. Aku gak tahu lagi apa yang ada di pikiran kamu, Lel. Intinya sekarang, aku makin benci sama kamu. Ya udah sih, terserah dia, Lel. Lagian kamu mau masih pacaran sama dia. Aku nggak pernah tertarik sama dia. Kamu nggak suka kan sama dia? Kalian ngeliat muka aku, emang muka aku tampang muka pembohong enggak kan? Ya, enggak ajar sih. banget Yang sih. jelas kita lebih percaya kamu daripada percaya si cowok ini. Ya udah deh, kalian berdua mau tetap di sini atau gimana? Kalau soalnya aku ada acara, aku buru-buru banget. Oh ya udah nggak apa-apa, duluan aja. Mending kamu jauh-jauh dari sini ya. Bye. Yaudah, Kita yaudah. juga mending ketemu sama mas-mas yang tadi. Ya daripada ngurusin dia kan, yaudah deh, yuk. Maksud Leli apa sih? Tadi dia ngobrol berdua sama aku, dia maksa-maksa buat ngajakin aku pacaran. Giliran ada temennya, dia malah mempermalukan aku. Aku emang udah tepat banget buat nolak dia. Dia bilang dia adalah perempuan yang paling setia buat ngajakin aku pacaran. Tapi giliran ada temennya, dia malah merubah omongannya sendiri. Aku gak tahu lagi. Dia pergi aja deh. Makasih ya Mas, kamu udah mau. Mas Umar, Mas gawat Mas. Apa sih? Kamu ganggu aja. Mas, Apa? kayaknya kamu bakal ada saingan deh Mas. Soalnya tadi aku nyamperin Bagas, terus kayaknya Bagas masih ada perasaan sama Sinta. Hah? Dia ngintipin Sinta dari tadi Mas. Si Bagas pusing. Wah, Iya Mas, kamu kamu nggak bisa ngebiarin semuanya terjadi Mas. Pokoknya kamu sekarang harus nyamperin Bagas, terus kamu harus kasih pelajaran ke dia. Oke. Mas Umar, kita jadi buat cek klinik. Jadi kok.
Ya Cuman udah, aku masih ada ini ya, ada urusan sebentar. 5 menit. Gak lama. ada urusan berarti maksudnya kita nggak jadi. Jadi tetap, cuman aku minta waktunya ya. Nah, sebentar kok, nggak lama. Kalau kamu mau duluan juga nggak apa-apa. Kalau kamu mau nunggu di sini juga nggak jadi masalah. Emang ada masalah ya? Ada sesuatu? Nggak, ini tadi minta bantuan. Jadi harus laki-laki kayak gitu. Jadi aku mau ngebantuin si Leli dulu sebentar kayak gitu. Oke, mungkin kalau emang Mas Umar sama Leli butuh bantuan aku siap kok buat bantu. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa. Kalau gitu, kalau emang ada urusan, Mas Umar pergi dulu aja. Mungkin nanti aku pulang dulu ke rumah karena kan masih belum beresin barang-barang aku juga. Ya, nggak apa-apa. Kalau nanti sudah selesai urusannya, aku bakal langsung ke kamu. Aku bantuin beres-beres deh kalau emang masih belum selesai. Baju-baju kamu atau apa lah. Oke? Makasih banyak ya Mas. Kalian udah baik banget sama aku. Karena aku pulang ke sini juga nggak ada satupun orang yang kenal sama aku setelah aku pulang dari luar kota. Cuman kalian kayak yang baik sama aku. Ya, tenang. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu. Ya udah, hati-hati ya, Sin. Oke. Sekarang di mana dia? Tadi di tempat yang tadi kita jalan sama Sinta itu, Mas. Udah ya. Udah. Kamu itu emang banget kamu. Kamu ada apa sih? Kamu udah berani mau ngambil Sinta dari Aduh. Hah? Mas, jangan mentang-mentang anak kepala desa di sini bisa nyakitin orang sembarangan. Aku gak ngurus. Kamu ngapain lagi, Lel? Kesini, Lel. Kamu belum cukup tadi? Iya, kamu sendiri kan yang pengen banget buat dideketin sama Sinta. Aku kasih tahu ya Aku sama udah kamu. bawa. Emang tadi aku bilang aku mau deketin Sinta? Enggak kan? Maksud kamu apa sih? Dari cara kamu ngintipin Sinta itu sudah menjelaskan semuanya, Gas. Ini alasanku kenapa aku selalu nolak kamu, Lel. Dia nggak salah. Justru di sini kamu yang salah. Ingat nih di kepala kamu, si Sinta itu adalah wanita yang bakal jadi istri aku. Jadi siapapun yang mencoba ngedeketin dia bakal tanggung sendiri nanti risikonya. Mas, saya ini sadar diri. Saya cuma orang miskin. Saya gak punya apa-apa. Beda sama Mas, anak kepala desa. Dan Sinta sekarang katanya juga udah jadi dokter. Jadi gak mungkin dong saya mau deketin seorang dokter. Saya punya apa? Gak punya apa-apa. Aku tahu akal busuk kamu itu seperti apa. Lagian ya guys, kamu kalau sudah ada wanita yang derajatnya tinggi sedikit, pasti kamu pura-pura ngobrol lah, atau apalah segala macam lah. Aku tahu akal busuk kamu itu apa. Gimana ya buat saya ngejelasin? Ini semua gara-gara kamu, Lel. Kok malah nyalain aku sih? Kamu mau ngebuat semua orang tuh benci sama aku. Hah? Kalau iya kenapa? Katanya tadi tulus sama aku. Tapi Gas, kalau tadi kamu masih bisa nerima cinta aku nggak bakal ngelakuin ini. aku gak bakalan terima perasaan kamu sampai kapan. Ya udah, terima aja resikonya. Kalau kamu masih mau ngedeketin si Sinta, Enggak Mas, enggak. kayaknya dia sekarang sudah mulai takut sama aku. Kita kejar aja gimana, Mas? Udah, kalau kita terus ngeladenin dia, yang ada malah buang-buang waktu aja. Mending kita langsung ke Sinta aja. Ya udah deh, ayo. Ayo. Awas! Tuh, gawat ini. Tuh, gawat lah kamu. Duh, kenapa dia kabur? Duh. Emang gak tanggung jawab. Aduh. Aku udah gak kuat. Aduh. Ya, aku sakit banget lagi. Aduh. Mas? Mas Bagas? Kenapa? Mas? Aduh. Mas? Aduh.
Mas, syukur deh kalau gitu. Mas, kamu ngapain ada di sini? Hah? Kamu ngapain? Aku habis ketabrak motor tadi. Ketabrak motor? Kamu masih ingat aku kan, Mas? Justru aku yang harus nanya sama kamu. Kamu Ada yang ingat luka sama nggak? aku? Coba aku cek. Kaki aku sakit. Kamu aku bawa ke rumah aku dulu ya. Aku mau Udah. periksa kamu dulu. Gak apa-apa, aku takut disamperin anaknya kepala desa. Itu kan calon suami kamu. Calon suami aku. Ya, tadi aku sampai digebukin. Ngira aku masih suka sama kamu, tapi kan gak mungkin. Kan katanya, kata Leli, kamu udah jadi dokter. Terus kata Mas Umar, kamu bakalan jadi calon istrinya. Pantas kamu pulang gak ngabarin aku. Mas, selama ini aku cariin kamu, aku tanya sama semuanya, tapi semuanya nggak ada yang tahu kamu di mana. Aku juga baru tahu kalau ternyata kamu habis ketemu sama Mas Umar. Tapi dia nggak ngomong sama aku. Ya, tapi kan rumah aku tetap Sin. Aku kira kamu udah lupa gara-gara kamu udah jadi dokter. Ya karena mereka semua bilang kamu nggak ada di sini, Mas. Udah sekarang itu semua nggak penting. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Umar. Selama ini aku nyariin kamu. Mending sekarang aku bawa kamu buat periksa di rumah aku dulu yuk. Soalnya kalau nggak cepat ditangani, takutnya ada luka dalam, Mas. Jadi kamu nggak lupa sama aku? Aku nggak pernah lupa sama kamu. Mending sekarang aku bawa kamu dulu. Nanti kita ngobrol. Tapi kaki aku sakit banget sih. Ya udah aku bantu. Bisa nggak? Hati-hati. Lu maaf ya Mas, tadi kita masih nyamperin teman kita berdua. Maksudnya nunggunya lama ya di sini ya? Enggak, aku juga memang ada ini bersihkan mobil barusan. Ngobrol sama Ada siapa? Mas Umar. Halo Mas. Iya, halo. Dari mana kalian berdua? Kita lagi jalan berdua aja. Ih, kok kamu tadi sama si Bagas, sekarang malah sama si Mas Umar Kalian nih sih? gimana sih? Aku sama Mas Umar itu udah temenan lama. Kok masih heran? Ya, kita nggak ada hubungan khusus, kita cuman sekedar main-main aja jalan-jalan di pedesaan ini. Ah iya. Terus ini siapa? Siapa? Ini Mas Umar, anak Pak Kades Mas. Umar. Gita, Mas. Jadi Mas Gita ini pendatang baru, Mas. Oh, pendatang baru ya. Iya. Oh, Mas Gita datang ke sini, ada saudara atau? Kebetulan saya lagi nganterin teman saya, Mbak. Pak Jadi Gita, saya nggak punya saudara. Kenapa ya? Pak Gita sih minta tolong. Pak Umar, Saya takut dihajar lagi, Sin. bentar. Sama Umar. Sinta, kan tadi kamu dulu orang sini, sekarang kamu? Ya kebetulan aku baru aja pulang dari luar kota. Kita ngobrol nanti ya. Saya minta tolong, Sin gak usah deket-deket sama orang itu deh. Kamu ngapain deh sih? kamu ngejauhin aku hanya demi dia. Ini apa-apaan sih? Katanya tadi Mas Umar sampai ngajar saya, katanya dia calon istrinya. Tapi saya tanya barusan, kok Sinta gak mau sama Pak Umar? Mas Umar itu keterlaluan tau gak sih? Mas Umar yang udah ngajar dia. Iya kan? Ya, aku nggak mau aja kalau kamu itu jadi pasangan si Bagas. Ya terus sekarang lihat kondisinya. Mas Umar mau tanggung jawab. Keterlaluan ya? Cuman Mas Umar kan? Saya juga tadi dikata-katain sama Putri dan juga Leli juga temennya. Kalian ngata-ngatain Mas Bagas. Kita bukannya ngata-ngatain, kita cuma bicara kita cuma sesuai ngomong faktanya fakta aja aja. sih. Sebentar. Harusnya kalian itu nggak boleh punya sifat yang seperti itu. Halah, sama aja sama kamu Mas Umar. Mentang-mentang Kamu anak, apa? anak kepala desa kan? Kamu mau cari muka di sini? Ya bukan mencari muka. Leli juga, dia udah maksa-maksa aku buat pacaran dari kemarin. Gila, di depan temen-temennya dia malah bilang aku yang ngejar-ngejar dia. Aku nggak ada ngomong buat ngajakin Mas Bagas pacaran kok. Semua ini keterlaluan tau gak sih? Mas Umar, kalau Mas Umar mau tanggung jawab, suruh mereka berdua juga pergi dari sini. Bukannya malah nolongin, kalian juga malah kata-katain kan? Udah, Mas Umar harus tegas dong. Iya. Mending kalian pergi aja dari sini. Ingat ya, ini terakhir kali aku dengar kalian ngata-ngatain Mas Bagas. Iya udah deh, kita berdua minta maaf. Kalau gitu kita pergi dulu deh.
Pak kita sini. Sini biar aku aja yang bantuin. Nggak usah, yang ada nanti dia malah makin sakit. Ya aku bantuin biar kamu nggak kesusahan Bukannya kayak gitu. dia malah sembuh, nanti dia malah makin sakit, tau gak sih? Sekarang aku cuma peringatkan sama Sumar, kalau aku nggak punya perasaan apapun sama Sumar. Ayo begitu. Sepertinya si Sinta sudah nggak mau nih sama aku. Iya, gimana mas? Kayaknya kita berdua udah dipandang buruk sama Sinta. Lagian Mas Bagas itu ngapain sih bilang-bilang ke Sinta? Ya namanya juga orang ini kan apa, habis dipukulin juga sama aku, pasti dia kesakitan. Ya wajar aja kalau dia itu minta pertolongan sama si Sinta. Si Sinta Ya, kan kayaknya seorang dokter. Mas Bagas dan Sinta akan kembali seperti dulu lagi mas. Dan kita berdua udah nggak ada harapan lagi. Jadi ya kita berdua akan terus jalan seperti ini aja, temenan aja, dan nggak akan punya pasangan masing-masing. Kayaknya aku harus keluar kota deh. Aku mau kuliah aja. Terus, Ya untuk ngedapetin si Sinta kayaknya aku sudah mustahil. terus aku mau temenan sama siapa? Ya terserah kamu aja. Kamu mau berteman sama siapa? Kayaknya sudah- aku mau ikut kamu aja deh mas. Ikut kemana? Ikut kamu keluar kota. Emang kamu dibolehin kalau misal berjauhan dengan orang tua? Iya, Bukannya kalau kamu sama- anak manja? Kalau sama kamu kayaknya dibolehin, karena kan orang tua aku juga percaya banget sama kamu. Ya udah, pikirkan aja nanti. Mending kita balik aja. Ini sudah siang. Ya udah yuk, kamu anterin aku pulang dulu mas. Sialan. Harusnya aku yang sama si Sinta, bukan si Iya. Bagas itu. Ya mau gimana lagi mas? Mereka berdua kayaknya akan CLBK tuh. Enggak lah, lupain aja.